Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Hari Senin ini kita lanjut materi yang minggu kemarin tentang isi teks eksposisi. Bapak akan lanjutkan materi yang udah Bapak sampaikan di minggu kemarin ya. Kita lanjutkan dalam materi menyimpulkan isi teks eksposisinya. Jadi tujuan teks eksposisi yaitu mengungkapkan gagasan utama atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat. Jadi dalam teks eksposisi itu harus ada satu argumentasi atau hanya satu argumentasi. Terus lanjutnya adalah dalam gagasan umum itu sebagai dasar untuk menyimpulkan isi teks ya. Nah, biasanya gagasan utama atau ide pokok itu merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan dalam suatu paragraf. Nah, yang kemarin Bapak sudah jelaskan, Bapak akan ulang kembali. Jadi jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya itu ada dua, yaitu paragraf induktif dan paragraf ada tiga, maaf sebetulnya ada tiga jenis. Yang pertama adalah paragraf induktif, paragraf deduktif, dan paragraf campuran. Jadi kalau paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, gagasan utama itu dinyatakan dalam kalimat utama dan diawali dengan gagasan umum dan disusul dengan penjelasan umum di bawahnya ya dalam satu paragraf itu. Sedangkan paragraf induktif yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf ya. Kalau paragraf campuran itu di dalamnya itu ada paragraf deduktif dan induktif. Jadi yang kalimat utamanya bisa ada di awal dan di akhir paragraf, dan di dalam paragraf tersebut itu ada dua kalimat utama. Terus selanjutnya dalam materi menyajikan teks eksposisi, dari semua yang Bapak udah jelaskan tentang teks eksposisi, ini gimana cara menyajikan atau menyusun ya. Ini dalam menyusun dan menyajikan teks eksposisi itu harus memiliki kemampuan yang baik ya, guna menghasilkan sebuah tulisan yang bermutu. Itu harus memerlukan latihan-latihan ya dalam latihan menulis. Nah, tulisan yang bermutu itu tidak bisa dihasilkan secara instan. Jadi kalian harus belajar atau berlatih untuk membuat satu tulisan. Begitu pula dalam menulis teks eksposisi ya. Nah, Bapak akan menjelaskan cara langkah-langkah dalam menyajikannya ya. Jadi ada beberapa langkah yang harus diperhatikan saat kita membuat teks eksposisi ya. Sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menentukan topik yang akan disajikan. Yang kedua adalah menentukan tujuan eksposisi. Yang ketiga, memiliki data yang sesuai dengan temanya. Terus membuat kerangka karangan, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan tersebut. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari apa yang kalian dibuat dalam membuat penyajian teks eksposisi ya. Yang terakhir itu adalah membuat kesimpulan. Nah, setelah membuat penyajian, yang kedua itu adalah kegiatan penyuntingan. Nah, jadi setelah menyusun teks eksposisi, kalian harus periksa kembali agar tulisan kalian itu menjadi bagus atau sempurna. Nah, biasanya dalam proses memperbaiki itu disebut namanya merevisi atau menyunting kembali hasil tulisan kalian. Bila mana ada tulisan kalian itu terdapat kesalahan, kalian harus merevisinya. Nah, ini Bapak akan jelaskan langkah-langkah dalam menyunting teks eksposisi. Yang pertama itu kalian harus
membaca terlebih dahulu teks secara keseluruhannya. Yang kedua, kalian lihat tanda bacanya, tanda kata atau kalimat yang tidak sesuai. Yang ketiga, kalian periksa ada keterkaitan antar paragraf ya. Paragraf itu paragraf 1 dan paragraf kedua itu ada keterkaitan atau tidak. Yang keempat adalah kalian melakukan perbaikan dengan mengubah atau mengganti kata atau kalimat atau paragraf yang tidak sesuai menurut kalian ya, atau ada kesalahan. Nah, itu adalah dalam menyajikan teks eksposisi. Nah, untuk penugasan nanti Bapak akan kasih linknya di Google Form berupa latihan soal esai, dan Bapak juga akan membuat tokennya atau password di Google Formnya. Kalian nanti harus dengarkan video dari materi Bapak ini karena ada tokennya ya. Jadi kalian kalau mau mengerjakan di Google Form, kalau tidak mendengarkan atau melihat video ini, kalian tidak akan bisa mengisi Google Formnya. Jadi Bapak akan jelaskan lagi tuh kesimpulannya ya dari Bapak yang telah Bapak jelaskan tadi. Jadi Bapak ulangi lagi dari awal. Jadi teks eksposisi yaitu uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Terus yang tadi Bapak tadi udah kasih materinya tentang menyunting, kalian jangan lupa Bapak ingatkan kembali, artinya itu menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan dengan sistematika penyajian isi dan bahasa. Sumber itu adalah tempat asal atau orang yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan. Kalau kerangka adalah garis besar atau rancangan suatu teks ya. Nah, yang terakhir itu argumentasi. Argumentasi itu alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Itulah kesimpulan dari materi yang Bapak berikan dari minggu pertama dan minggu yang sekarang, minggu yang kedua. Dan Bapak infokan kembali, alhamdulillah sekolah kita telah lolos untuk kegiatan sekolah tatap muka ya. Tapi mungkin kalian harus untuk kelas 8 harap bersabar ya. Kita uji coba dulu di kelas 9. Insya Allah nanti kedepannya mungkin akan berlanjut ke kelas 8. Jadi yang sudah kangen untuk datang ke sekolah, insya Allah kalian persiapkan ya. Yang pertama, persiapkan dari kesehatan kalian. Jangan lupa untuk tetap vaksin kedua, biar imun kalian atau tubuh kalian itu kalau sudah divaksin mungkin untuk resiko untuk terkena virus semakin kuat ya. Dan tapi juga Bapak ingatkan kembali, walaupun kalian sudah divaksin 1 atau 2, tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan. Jangan lupa yang telah kalian sudah dengar yang 5M itu ya, kalian harus tetap jaga kesehatan. Dan untuk token untuk pengerjaan Google Form yaitu semangat, huruf kecil semua. Jadi tulisannya semangat itu adalah token atau password pas kalian mengerjakan tugas dari absensi dan latihan soal. Mungkin itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Insya Allah nanti secepatnya bisa bertemu dengan Bapak atau dengan teman-teman lain nanti di sekolah. Itu saja materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.